Mari kita fahami kunci dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan. Kita sudah sampai pada pertemuan yang lalu kita diingatkan oleh Imam Ghazali bahwa yang harus kita benahi adalah niat di dalam menuntut ilmu. Ketujuan daripada menuntut ilmu. Niat di dalam menuntut ilmu. Niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengen dianggap lebih unggul di antara kawan-kawannya. Bukan untuk berdebat, bukan untuk pamer ilmu, bukan. Tapi kita menuntut ilmu untuk agar kita punya bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ilmu yang manfaat. Baik, kita langsung saja kepada apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila anqal. Wa'lam, ketahuilah Wa'lam, ketahuilah wahai murid, anna an-nasa fi talabil ilmi, manusia itu di dalam urusan menuntut ilmu, ala thalathati ahwalin, ada 3 model dan 3 keadaan. Dalam menuntut ilmu ada 3 keadaan. Yang pertama, rajulun, seseorang, talabal ilma, menuntut ilmu, liyattakhidhahu, untuk dijadikan ilmu tersebut, liyattakhidhahu, untuk menjadikan ilmu tersebut, zadahu, bekalnya, ilma'adi, untuk di akhirat. Ma'ad itu tempat kembali atau akhirat. Walam yaqsid bihi, dan tidak bermaksud dengan ilmu tersebut, illa wajhallahi, kecuali karena Allah, waddarul akhirati, dan untuk negeri akhirat nanti. Fahadha minal faizina, maka orang ini adalah minal faizina, tergolong orang-orang yang beruntung. Semoga ini golongan kita semua. Baik, ada yang kedua, hati-hati, waspada. Kamu datang untuk apa ini? Niat yang mana kira-kira? Yang kedua adalah rajulun talabahu, ada satu orang menuntut ilmu, liyasta'ina bihi, untuk dijadikan penolong ilmu tersebut, ala hayatihi al-ajilati, untuk kehidupan dunianya, wa yanalu, dan agar mendapatkan bihi, dengan ilmu, al-izza, kemuliaan, wal jah, pangkat, wal mala, harta. Cari ilmu, tapi tujuannya adalah untuk biar diundang ceramah banyak duit, biar dihormati orang, biar disanjung. Na'udzubillah. Wa huwa alimun bidzalika, dan dia sadar, wa huwa, dan dia alimun, mengetahui, bidzalika, dengan itu semuanya, mustasy'irun, dia merasakan, rika kata qalb khalihi, rika kata qalbi khalihi, itu lemah keadaannya, wa hissati maqsadihi, jeleknya niat. Nah, ada orang menuntut ilmu, terbetik di hatinya nanti, wah harus belajar ceramah, menghafal ini nanti, untuk dunia. Alhamdulillah. Cuman orang ini sadar kalau itu nggak benar, tapi tetap digunakan untuk itu. Sering cita-citanya
Jadi rumahnya belajar ceramahnya pun biar mendapatkan uang. Tapi dia sadar tentang kejelekan niat di dalam hatinya. Fahada minal mukhatirina, ini orang yang bahaya. Minal mukhatirina, dalam bahaya. Minal mukhatirina, orang dalam bahaya. Fa in ajalahu, kalau keburu, kalau ajalahu buru-buru datang kepadanya. Ajal, mustajil kan buru-buru. Ajalahu buru-buru datang kepadanya. Apa yang datang? Ajalahu, ajalnya. Qabla taubati, sebelum taubat. Khifa, dikhawatirkan. Alaihi, kepada orang tersebut, min su'il khatimati, su'ul khatimah, pungkasannya buruk. Nah. Dan banyak di kelompok yang kedua ini. Dia menuntut ilmu, hayalannya adalah dunia. Tapi dia sadar kalau itu nggak baik. Sadar itu nggak baik. Maka orang itu dalam bahaya. Kalau tidak segera menyadari, kemudian dia menarik dari niat busuknya tersebut, dia akan terlena, maka dia akan sengsara juga pada akhirnya. Su'ul khatimah. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiati. Tinggal urusannya, baqiya, tinggallah. Amruhu, urusannya orang tersebut, fi khataril masyiati, ya dalam bahaya kehendak Allah. Maksudnya khatar, masyiah, tergantung Allah bagaimana memaafkan atau tidak. Fi khataril masyiati, di dalam bahaya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahaya maksudnya apa? Jika Allah menghendaki memaafkan, akan Allah akan selamat. Kalau Allah menghendaki menghukum, memang niatnya jelek. Wa in wuffiqa lit-taubati, kalau dia diberi taufik, diberi taufik, kesadaran untuk taubat qabla hululil ajali, sebelum mati. Wa adhafa, kemudian dia menambahkan ilal ilmi, di samping pengetahuan yang sudah ada di otaknya, di pikirannya, dengan kelompok pertama yang beruntung. Lihat, kadang-kadang seorang santri itu melihat kiai bukan suri toladan kebaikannya. Yang dilihat adalah keberhasilan urusan materinya. Dan zaman ini zaman seperti itu. Sehingga kalau kiai yang sudah bau-bau artis itu lebih digandrungi daripada kiai yang tulus, tersembunyi para kekasih-kekasih Allah. Ada gebiar dunia media. Coba, itu sebetulnya adalah kerusakan hati. Kiai yang masyhur sudah ada setengah artis lah bahasanya, dikagumi, digandrungi, ada fan-nya banyak. Nah, sebetulnya orang itu kan gandrung kepada dia bukan karena kebaikannya, karena tenarnya, karena kemasyhurannya. Diam-diam di dalam hatinya dia rindu untuk masyhur seperti dia. Dunia lagi. Bahaya sekali itu. Makanya kekaguman kita kepada ulama itu apa? Karena kemasyhuran seseorang atau karena kesolehannya? Kalau kesolehan tidak harus masyhur. Atas dasar apa kita gandrung kepada seseorang yang nggak jelas itu? Bersuri toladan kita tidak pernah tahu. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, kelompok yang kedua itu ada menuntut ilmu. Ada seorang santri menuntut ilmu itu pengen mengidolakan seorang ustadz. Dari sisi apa kita idolakan? Tawadhu'nya, sederhananya, atau gebiarnya? Yang banyak gebiarnya. Pengen masyhur seperti dia. Na'udzubillah. Pengen masyhur seperti dia. Bukan pengen mengamalkan ilmunya. Bukan ingin meniru kekhusyuannya. Bukan ingin meniru kedermawanannya. Bukan ingin meniru ketulusannya, tapi hanya kemegahannya saja. Kemudian lihat lagi seorang ustadz rumahnya gede, pakai mobil. Yang dilihat, fa inna ta'ibu minadz dzambi kaman la dzambah. Kalau dia sadar, menyesal, alaihi syaitanu, telah menguasainya syaitan, dikuasai syaitan. Setan telah menguasainya.
fattakhadha ilmahu, akhirnya menjadikanlah seorang murid ini, menjadikanlah penuntut ilmu ini, ilmuhu, ilmunya, ia menjadikan ilmunya apa? Dzari'atan, perantara, ila takatsuri, untuk banyak-banyakan, bil mali, harta, wa tafakhuri, bangga-banggaan, bil jahi, dengan pangkat. Na'udzubillah. Nah, dari orang-orang seperti ini, kelompok tiga inilah kiai berantem, hasut-hasutan, musuhan. Ini model kiai kelas ketiga ini. Yang dicari adalah dunia, jamaahnya banyak, tujuannya adalah untuk dunia kembali kepadanya. Wa ta'azzus, pengen bangga-banggaan, mulia-muliaan, maksudnya sombong semua, ta'azzus, sombong-sombongan, ta'azzus, izzah, sombong. Bikasratil adba'i, dengan banyak pengikut, banyak jamaahnya. Dia itu perusahaan jadi kiai, pengen jamaahnya banyak, muridnya banyak, ribuan, jamaahnya banyak. Masya Allah. Kemudian yadkhul bi'ilmihi, dia masuk dengan ilmunya, karena hebat, ceramah hebat, kalimatnya indah, punya tulisan, ilmunya banyak. Hati-hati. Maka karena dia ilmunya banyak, berwibawa dia, orang pada mengaguminya, gandrung kepadanya, Masya Allah, hebat. Karena dia dikagumi, maka lihat, yadkhul bi'ilmihi kullam madkhal, maka dia biasa masuk dengan ilmunya kemana saja, semua orang menerimanya, masuk kemana saja. Raja'a, dengan harapan ayyagdiya minad dunya wa tarah, untuk menyelesaikan urusan keinginan dunianya. Akhirnya dia dengan kehebatan ilmunya masuk ke sana-sana, lagi-lagi urusan dunia yang ingin dipenuhi, fi nafsihi, di dalam dirinya sendiri. Wa huwa ma'adzalika, dan dia pun demikian, sudah niat yang enggak benar, dia menuntut ilmu agar dia mendapatkan kemuliaan, tujuannya jelek. Wa huwa ma'adzalika, dan anehnya manusia bentuk ketiga ini pun demikian, yutbir fi nafsihi, menyembunyikan di dalam dirinya, annahu, sesungguhnya dia, indallahi bimanakanatin, dia seolah-olah dia menganggap dirinya tuh di hadapan Allah tuh sudah punya makanah, pangkat. Makanya muncul orang ngaku-ngaku punya keramat, ngaku-ngaku ketemu Nabi, biar dimuliakan sama orang. Hati-hati, ya kan? Karena tujuannya adalah bukan Allah dan Rasulnya, tujuannya adalah manusia bernyanjung dia, biar dapat dunia. Maka muncul tadi berdusta, ngaku ketemu Nabi biar dibilang wali. Hati-hati, pengen keramat-keramatan, punya karomah, biar orang terkagum, untuk cari dunia tadi. Dia merasa punya pangkat di hadapan Allah, nasib buruk dia. Sudah jelek niatnya masih merasa punya pangkat, aneh. Sudah bikin murka Allah tapi merasa dia dekat kepada Allah. Bagaimana dia? Littisami bisimatil ulama, karena dia berlabel-label ilmu. Littisamihi, dia pakai atribut ulama. Littisamihi, dia pakai nama ulama. Simatil ulama, dengan tanda ilmu, pakai jubah, pakai imamah, Masya Allah, gayanya tasbihan, Allah, pengajian, semuanya gaya yang ulama. Sudah ulama, setiap orang pasti lihat dia adalah ulama, tapi busuk hatinya tadi untuk dunia. Wa tarasummihi birusumihim, dan dia menggunakan sama atribut ulama. Fizai, bajunya baju ulama, wal mantiqi, ucapannya ulama, matakalu bihi ala dunya, sementara di dalam dirinya telah bergelimang dengan dunia, dia pecinta dunia, gayanya saja dikemas dengan agama. Makanya muncul ngiri, musuhan sama saudaranya, sama-sama anak kiai, padahal berantem sama saudaranya nggak selesai-selesai, rebutan kantin pondok dan sebagainya. Masya Allah, busuk, hati-hati. Zahiran, zahirnya, wa batinan,
Zahir batinnya dengan dunia, gayanya saja. Maka muncullah nanti bangga-bangga dengan harta. Aneh, makanya kalau jadi ulama hindari bangga. Kalau kamu bangga-bangga dengan dunia, menunjukkan kamu adalah serendah dunia. Mau bangga melihat cincinnya apa, jamu jam apa, mobilnya mobil apa, bajumu baju apa. Wah, semuanya urusan dunianya. Kalau saya pakai baju yang mahal, sarung mahal, petentang begitu, cincinnya mahal, wah gayanya. Malu ngaku ustadz seperti itu. Kalau ada orang pakai baju bagus, bukan karena kesombongan, nggak ada masalah. Tapi ada di dalam hatinya begitu, terbetik untuk memenuhi segala urusannya dengan segala kemewahan karena dia sombong. Fahadha minal halikin, model orang begitu adalah minal halikin, orang hancur. Hati-hati. Hai penuntut ilmu, hati-hati. Karena Allah, bukan karena sanjungan manusia, tapi karena Allah. Kalau niat kita nggak benar, lihat, biarpun pakai baju kayak apapun, tetap dia adalah orang rugi. Minal halikina, dari golongan orang-orang yang akan dihancurkan oleh Allah di akhirat, hancur. Wa minal hamqa, termasuk orang-orang dungu al-maghrurina, yang tertipu. Tertipu bagaimana tidak? Gayanya ulama, model ulama rasa ahli neraka. Modelnya ulama tapi dia bejat akhlaknya, hatinya nggak bener. Hati-hati. Mengiri adalah tanda jauhnya dari rahmat Allah. Ada ustadz dengan ustadz ngiri, awas, hati-hati. Jangan sampai ada dalam hatimu, awas, ya ingatkan. Allah hasada ka hasadil ulama. Tidak ada hasud yang lebih dahsyat daripada hasudnya ulama. Karena setannya gede, meracuni agar keluar dari wilayah kemuliaan. Lihat, melihat saudaranya berhasil, sakit. Hati-hati ya, ingat. Imam Ghazali mengingatkan dalam kitab Ihya-nya tentang itu, hasud. Dan hasud muncul subur di hati seorang anak, seorang santri, ya karena ini tadi. Urusannya dunia, bukan Allah. Dia menuntut ilmu hanya membesarkan kesombongannya, sehingga nggak senang ada orang lain gede kayak dia. Pengennya di dunia paling alim dia, yang lain bodoh semuanya. Mengrurin, tertipu. Bagaimana tidak tertipu? Dia itu tertipu kenapa? Idzir raja'u min munqati'un an taubatihi, sebab harapan untuk tobat sudah nggak ada orang model begitu. Bagaimana dia tobat? Oh, dia merasa petentang-petengkonya keramat. Setelah ada ini keramat saya, ini karena saya sudah tak bilangi, masya Allah. Wah, kalimatnya tuh kalimatnya kayak wali. Kadzdzab, pendusta. Yang sering Buya ceritakan, ngaku ketemu Nabi, ngaku kadzdzab, itu pendusta, ulama-ulama su yang membahayakan. Ya kalau ketemu Nabi beneran pasti akan sembunyikan. Hati-hati. Khusus masalah ru'yatun Nabi ini, hati-hati. Kita membaca dalam buku cerita bagaimana orang mengaku-ngaku banyak sekali dan dia berdusta atas nama Nabi. Dan kalaupun kalian bertemu Nabi, nggak ada perlunya kalian ceritakan beda si A, si B, si C, kalau tidak ada urusannya dengan mereka. Kecuali dalam mimpimu kamu ketemu Nabi lalu berkata, hei nak, tolong berikan uang ini kepadanya dan titip salam ngaku kepadanya. Baru kita bangun dan menyampaikan salam. Kalau cuma anda bertemu Nabi di dalam mimpi, anda sudah itu antara dirimu dengan dia pribadi. Baik anak-anakku, dengar, bukan diobral sana sini. Itu merusak hati, sombong. Kalau sudah orang begitu, raja munqati'un, terputus, tidak ada harapan lagi. Nggak benar. Lidhannihi, karena dia menduga annahu minal muhsinina, seolah-olah dia orang yang baik, padahal dia tertipu. Wa huwa ghafilun, sementara dia terlena, lupa an qouli ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa engkau pandai berucap sesuatu yang engkau tidak bisa melakukannya, pandai ngomong. Wa huwa, dan orang tersebut mimman qala fihimur rasul, termasuk golongan orang-orang yang disebut oleh Nabi. Mimman, golongan orang qala yang berkata fihim, tentang mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ana min ghairi dajjal, ana min ghairi dajjal, aku
min ghairi dajjal, ada selain dajjal. Akhwafu alaikum minad dajjal, lebih aku takuti daripada dajjal. Dajjal itu menakutkan kata Nabi, tapi ada orang-orang yang lebih aku takuti melebihi daripada dajjal. Kayak apa modelnya? Dajjal aja serem, kok ada orang yang ditakuti Nabi melebihi daripada dajjal. Fakila, kemudian sahabat Nabi bertanya, fakila, ditanyalah Nabi oleh sahabat Nabi, dan wa ma huwa ya Rasulullah, siapakah dia itu yang kau takuti ya Rasulullah? Siapa orang yang lebih kau takuti daripada takutmu kepada Dajjal? Dajjal sudah serem, fitnah Dajjal mengerikan, bro, dahsyat. Wah, fitnah Dajjal itu luar biasa. Bagaimana orang hamil suruh lahir-lahir kok? Orang mati suruh bangun hidup. Mendung, turunkan hujan, sekarang turun hujan. Berhenti. Ada benih ditabur, bertumbuh dan langsung berbuah, tumbuh dan berbuah. Ayo, mau apa? Apa tidak terkagum kita? Terpesona kita. Yang tidak punya iman terpesona. Yang punya iman kuat hatinya tahu ini Dajjal ini. Ngaku Tuhan ya nggak bisa percaya. Gimana saya percaya kepadamu? Dajjal ngaku Tuhan. Kamu benahi matamu sendiri aja nggak bisa, kok matamu kan sebelah. Ngerti ahli iman. Tapi orang yang tertipu begitu, tertipu menganggap Dajjal Tuhan. Ini Dajjal. Nah, ternyata ada yang lebih ditakuti Nabi SAW. Apakah itu? Allah. Dijawab oleh Nabi, ulama usu', ulama tapi nggak bener. Allah, na'udzubillah. Ulama su', stempelnya stempel Nabi kemana-mana. Stempelnya stempel Nabi, gayanya gaya Nabi, semuanya kalimat Nabi. Nabi dijual untuk kekayaannya, untuk kepentingan dunianya. Na'udzubillah. Wahada, yang ini kenapa kok begitu, kok lebih ditakuti Nabi? Anna Dajjal, sesungguhnya Dajjal itu ghayatuhul idlal. Kalau Dajjal itu tujuannya menyesatkan, itu saja. Dan semua orang tahu dia menyesatkan. Kalau Dajjal karuan, bajunya baju penyesat. Karuan itu modelnya model menyesatkan. Jadi orang langsung tahu, faham, Dajjal, matanya picak, kemudian dia menyesatkan, nggak benar Dajjal. Musuh yang berbeda dengan kita ketahuan, musuh itu, musuh, dia bawa pedang lawan kita, mukanya begini, jelas. Tapi ini yang ditakuti Nabi ini apa? Modelnya bukan model Dajjal. Modelnya model Nabi, gayanya gaya ulama. Lah ini banyak orang tertipu. Kalau ada maling, pemabuk, ngajar, kamu tidak akan belajar kepada dia, karena dia adalah pemabuk dan maling. Ya enggak? Ada pezina, pemabuk, semuanya kita belajar dengan dia? Tidak, karena kita tahu dia seperti itu. Tapi yang repot, penjahat pakai baju ulama. Nah ini yang menyeramkan. Duduk di mimbar, jamaahnya banyak, pengikut banyak, luar biasa, dikagumi orang banyak. Tidak tahu dari sisi mana dikaguminya, tapi hatinya busuk, lebih mengerikan daripada Dajjal. Kalau Dajjal mah ketahuan karuan, dia berbeda model, berbeda bentuk, tapi ini sama dengan ulama. Wa in sarafan nasa an dunya bilisanihi, lihat ulama model begini, ulama ulama palsu ini, ulama jelek. Biarpun kadang bilisani, insarafa, memalingkan nasa, manusia, anid dunya, dari dunia, mengajak orang memalingkan dari dunia, menjauh dari dunia, bilisani wa maqalihi, dengan lesan dan omongannya. Ulama seperti itu kerjaannya menjauhkan orang, jauhi dunia, jauhi dunia. Tapi fa wada'in ilaiha bi'amalihi, lesannya ngomong jangan hubbud dunya, tapi wa wada'in ilaiha bi'amalihi, akan tapi ternyata perilakunya mengajak cinta dunia. Lesannya ngomong jangan urusan dengan dunia, wasya dunia menjerumuskan, tapi perilakunya dia bergelimang dunia, ngurusi dunia. Walisanul hal afsah min lisanil maqal, dikatakan oleh Imam Ghazali, lesan hal, perilaku itu lebih fasih daripada omongan.
Kalau ada orang datang kepada kita ngasih contoh bersih-bersih, langsung kita ikut bersih-bersih. Daripada dia ngomong bersihkan tapi dia tidak mengerjakannya. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perilaku itu lebih fasih, lebih membawa daripada omongan. Wa tiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyal minha ilal mutaba'ati fil aqwal. Watiba'un nasi, wataknya manusia itu ilal musa'adati fil amali, di dalam mendukung dalam perbuatan. Maksudnya watak manusia itu di dalam mengikuti perbuatan seseorang lebih mudah daripada mengikuti omongannya. Indal aqwal. Watiba'un nasi, watak dan karakternya manusia ilal musa'adati fil amali, di dalam mengikuti amal, amyalu lebih condong minha daripada ilal mutaba'ati mengikuti fil aqwali omongan. Jadi kalau ada orang pandai ngomong saja, kalau dia tidak ngasih contoh susah kita mengikutinya. Tapi yang satu lagi, dia ngasih contoh jarang ngomong, mudah kita ikuti. Sebab lisanul hal afsah min lisanil maqal. Fama afsadahu, alangkah rusaknya hadal makrur, ini orang tertipu. Bajunya baju ulama, busuk hatinya hati dajjal. Busuk modelnya model ulama, bajunya baju dajjal. Fama afsadahu, fama afsadahu, dan bukan alangkah rusaknya. Fama afsadahu, dan apa yang telah dirusak oleh hadal maghrur, orang yang tertipu ini, yang dirusak oleh orang yang ngaku modelnya ustadz, gayanya ustadz, pakai berjubah imamah tapi hatinya nggak benar. Yang dirusak oleh orang ini ternyata apa yang dilakukan lebih merusak, lebih rusak, lebih banyak. Ma'afsadahu, apa yang ia rusak itu lebih banyak, aktar min ma aslahahu, daripada yang ia perbaiki. Dengan perilakunya yang ngasih contoh yang jelek akan membawa kerusakan yang lebih banyak daripada kebaikan yang dilakukan oleh ajakan lesannya. Dia ngomong sana nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Kenapa? Dia sendiri belum mengamalkan kebaikan. Atau dia melarang tapi mengamalkan dia. Orang akan menjijik. Coba kalau kita mengetahui ada orang, kamu jangan melakukan begini, nggak boleh, dosa, tapi dia melakukannya, kita jijik dengan orang itu, nggak senang. Secara otomatis kita akan ngomong, pandai ngomong toh. Tapi sebaliknya, orang dia mengerjakan sebuah kebaikan, mau tidak mau kita meniru. Lisanul hal antaq wa afsah min lisanil maqal. Coba, it la yastajri'ul jahilu ala raghbati fid dunya. Tidak akan berani-berani orang bodoh dalam berkeinginan kepada dunia. Illa bistijra'il ulama'i, kecuali karena dikasih contoh keberanian ulama. Bistijra'il ulama'i, karena keberanian ulama. Jadi coba aja, kalau kiainya berbangga, masya Allah ini cincin bagus ya, masya Allah ini jam harganya begini, saya beli di luar nih, harganya berapa ratus juta. Wah, setiap hari cerita itu gurunya tidak gitu, kamu terkena pengaruh, besok bingung, cincin saya jelek, cari yang bagus terus. Omongannya nggak benar, omongannya bangga dengan dunia, murid nggak bisa benar, rusak. Kalau sudah kiainya berani, murid lebih berani lagi. Dan beraninya orang awam dalam melakukan kemungkaran karena apa? Keteledoran seorang alim karena ngasih contoh yang jelek. Makanya dosanya orang yang diberi oleh Allah ilmu lipat. Orang dekat dengan kemuliaan yudha'af lahal adabu, akan diperlipat gandakan dosa hukuman bagi orang yang ngerti ilmu. Faqad sara ilmuhu, maka menjadilah ilmunya orang tersebut sababan, sebab li jara'ati ibadillahi, beraninya hamba-hamba Allah,
ala ma'asi, untuk bermaksiat kepada Allah. Wa nafsu al-jahilatu mudillatun ma'a dzalika. Pun demikian, wa nafsuhu al-jahilah, nafsuha wa nafsu, yang bodoh itu mudillatun, manja. Terus gimana sih manja? Jadi gini loh, nafsu itu dikatakan Imam Busiri, an-nafsu katifli, hawa nafsu itu seperti anak kecil. Kalau kita biarkan, akan besar terus nyusui. Jadi bayi itu kalau tidak pernah disapeh sampai 7 disapeh ya, dipisah dari susu, itu sampai berapa pun tetap nyusu itu. Begitulah hawa nafsu itu, kalau tidak pernah diperangi terus manja, mudillah, manja. Hawa nafsunya itu manja, nggak beres-beres. Wan nafsu katifli in tuhmilu syab'ala khubir radai, ya kan? Hawa nafsu itu kayak anak kecil, kalau engkau biarkan terus, dia akan besar dengan nyusu, sampai 10 tahun juga masih nyusui. Nah ini karena biasa. Tapi kalau ini hawa nafsunya terus diiming-iming, kalau dia tidak pernah memerangi hawa nafsu, dituruti. Dia tidak pernah tahu kalau dia itu dalam, dan dia tidak sadar kalau dia nggak benar, terus bahkan malah dibesarkan hawa nafsu. Wah, kayak sudah wali, keramat, sehingga sudah, wah ini gara-gara saya ini orang itu runtuh itu bisnisnya. Aku bilang kamu jangan begini, kamu masih melakukan, makanya hancurlah kau. Keramat-keramatan begitu sudah, sombong, tentang-petenteng itu. Ada model orang begini, hati-hati, ini ulama menjual agama. Wa ma'adzalika pun demikian, tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila anna ala ayyamunna 'ala Allah bi'ilmih. Wa ma'adzalika tumannihi wa turajjihi pun demikian, lihat dasar orang tertipu. Orang tertipu hawa nafsunya itu selalu berkata, kamu hebat, tumannihi, memberi angan-angan, turajji, harapan. Wa tatuhu, dan mengajaknya untuk berharap. Jadi gini, maksudnya apa? Sudah gak benar, tapi hawa nafsunya masih mengatakan, ngajak terus kepada ketidakbenaran itu. Hebat, lihat. Haji, jamaahmu banyak tuh, banyak, semua orang kagum kepadamu, pejabat tunduk sama kamu, lihat. Terus diiming-iming, besok ngasih duit berapa tadi, duit 1 miliar, besok ngasih lagi, terus diiming-iming. Wa tad'uhil ayyamunna 'ala Allah bi'ilmih, ayyamunna 'ala Allah bi'ilmih. Mestinya kan orang itu kan bersyukur kalau dikasih ilmu kepada Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, kau beri ilmu sehingga aku bisa ngerti. Tapi tidak, model manusia ini, ya Allah, aku sudah bisa berbuat nih ya Allah, ilmuku sudah banyak ya Allah. Lihat jamaah banyak ini, sombong malahan. Ini ada model begitu, hati-hati. Wa takhayyala ilaihi nafsuhu, wa tukhayyil ilaihi nafsuhu, dan memkhayalkan hawa nafsunya kepada dirinya tersebut, annahu khairu min katsiri min ibadillahi, dia itu seolah-olah lebih bagus di antara orang-orang yang lain. Annahu, sesungguhnya dia khairun, lebih bagus min katsirin min ibadillahi, dari banyak hamba-hamba Allah. Inilah yang ketiga, ini paling dasar. Imam Ghazali ceritanya panjang. Ulama bajunya imamah, tanya imamah pandai, bajunya kayak baju ulama, imamahan, jubahan, wah masya Allah. Tapi dunia lebih kejam, lebih mengerikan daripada Dajjal. Gayanya ngajak kepada kebaikan,
Tapi sesungguhnya di balik itu adalah untuk kepentingan dirinya, hawa nafsunya. Oh, ini yang paling pelik. Yang ngomong begini juga tertipu barangkali. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari ketertipuan. Sudah begitu merasa paling bagusnya. Tidak ada kayak saya ini. Berapa sih santrinya? Berapa orang yang sudah tobat di tangannya? Hah? Tobat di tangan kita sudah, kita punya tim grup hebat. Mulai sombong. Menganggap dirinya adalah orang yang paling baik. Khair min katsir min ibadillahi. Seolah-olah lebih bagus dari yang lainnya. Hancurlah orang begitu, rendah. Itulah ulama su'. Tapi ulama Allah yang sesungguhnya akan sering menitikkan air mata, menyesal, tidak sombong, ulamanya Rasulullah. Fakun, penutup, ayuhat talib, wahai para santri. Hei santri, jadilah kamu minal fariqil awwal yang menuntut ilmu hanya karena Allah, karena akhirat. Hati-hati, jangan salah niat dalam menuntut ilmu. Kalau salah, batalin jualan saja. Kalau kamu cari ilmu, cari duit, mending ke pasar sana. Ke pasar sana sudah, tidak usah. Jualan sana lebih bagus daripada kamu cari ilmu harapanmu dunia. Khayal untuk dunia. Wahdar an takuna minal fariqit tsani, awas jangan menjadi kelompok yang kedua. Fakam min musawwifin, alangkah banyaknya orang yang menunda-nunda. Orang yang kedua tadi, dia ngerti tapi sadar, dia ngerti itu jelek, sadar itu jelek, dia melakukan kejelekan tapi sadar. Musawwif lalu menunda-nunda. Kam min musawwifin, alangkah banyaknya orang yang menunda-nunda. Ajalahul ajalu, didahului oleh ajalnya, qabla taubati, sebelum mati. Fa khasira, kemudian menjadi rugi. Nah, tadi jadi menjadi orang yang kedua. Yang kedua adalah melakukan kejahatan, dia sadar tapi dia nggak segera tobat, naudzubillah, mati dalam keadaan rugi dia. Wa iyyaka, dan awas, antakuna, jangan menjadi engkau minal fariqit tsali, kelompok yang ketiga. Fatahlak, maka kau hancur. Halakan dengan kehancuran. La yurja ma'ahu, yang tidak ada harapan lagi setelah itu. Falahuka, keberuntunganmu. Wala yuntadhar, dan tidak bisa dinanti-nanti solahuka, baikmu. Ini koreksi diri kita menuntut ilmu karena apa? Khususnya yang di rumah punya makom, bapaknya punya pesantren dan sebagainya. Jangan-jangan kamu menuntut ilmu jangan hanya ingin mempertahankan posisi mewah orang tuamu, yang dicium tangannya, disanjung, disenangi. Hati-hati. Niat yang benar karena Allah. Kalau niat ini benar, nggak bisa dibeli kan? Nggak bisa dibeli oleh orang kaya, nggak bisa dibeli oleh pejabat. Runtuh imanmu. Nabi sudah mewanti-wanti, mengasih rambu-rambu. Man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhaba anhu thuluthu adini. Kalau ada seorang alim yang tawadhu dengan orang kaya, karena kekayaannya 2/3 ilmunya hilang. Kalau sudah sama orang kaya tuh munduk-munduknya karena kekayaannya. Tapi kalau kita menghormat orang kaya karena kesolehannya, hal yang baik. Kalau kita menghormat pejabat karena jabatannya rendah, kita itu 2/3 iman kita hilang. Tapi kalau kita menghormat pejabat karena kesolehannya, ya nggak apa-apa, cium tangannya. Misalnya Umar bin Abdul Aziz, kalau seandainya Umar bin Abdul Aziz datang kepada kita hari ini, tak cium tangannya dan kakinya, karena dia orang soleh yang sangat wara', sangat takut, tidak mau memakai uang negara. Hati-hati. Sampai suatu ketika beliau itu adalah punya hadas besar, harus mandi besar, junub. Beliau harus mandi besar karena musim dingin, harus pakai air hangat untuk melakukan sholat subuh. Oleh yang membantu, dimasakkan air panas. Setelah air panas dikirimkan ke kamar mandinya, mau dipakai. Waktu mau pakai, dia sadar, ini kamu bakar dengan kayu di mana? Dijawab oleh yang mengerjakannya, ya khalifah, itu kami bakar dari kayu bakar miliknya Baitul Mal, milik negara. Astagfirullah, aku tidak akan menggunakan air tersebut, biar aku kedinginan. Musim dingin, kamu tak pernah tahu namanya musim dingin. Musim dinginnya di sini itu masih anget. Kalau musim dingin itu semuanya kayak jadi es beku, rodok. Tapi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz gak mau. Makanya pondok ini nak bingung, nak bahaya, susah kalau kamu jadi kiai kalau tidak waspada.
Ada barang-barang pondok, gimana anakmu makan? Kue-kue seharusnya untuk santri tiba-tiba dimakan oleh anakmu. Ada beberapa cara kalian harus membayar misalnya untuk lepas daripada keharaman. Harus. Misalnya kamu jadi kiai, ada orang ngasih kue, padahal kue belum tentu untuk kamu sendiri, untuk yang lainnya, untuk santri. Ataunya anakmu ngambil seenaknya sendiri. Bagaimana yuk? Nanti dia kasih cara-cara, diantaranya kamu sudah mengira-ngira kira-kira berapa sih yang dimakan oleh anakmu kira-kira 1 bulan, kamu bayar. Termasuk diantaranya mungkin suatu ketika kamu ada menjadi seorang ustadz, dikasih uang, potong berapa persen untuk membayar barangkali anakmu makan makanan tersebut. Wah, bahaya loh nak ya. Ada di dapur orang ngasih, yang makan pertama siapa kadang-kadang? Anakmu kan, karena paling dekat. Gimana itu semua kamu menyelesaikannya? Paling susah. Hati-hati, jangan seenaknya. Harus ada hitungannya. Per bulan kalian harus bayar berapa? Apakah 5 juta, 20 juta? Diniati untuk jangan sampai anak kita makan makanan yang haram. Ini sering terlena yang demikian itu. Nggak sadar makom bapakmu juga menjadikan orang terlena, sehingga menuntut ilmu hanya karena ingin mempertahankan makom bapaknya. Nggak benar, bukan karena Allah, itu nanti sengsara dia, rugi. Baik, begitulah yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam menuntut ilmu. Waspada, hati-hati ya. Berat, tapi pangkatnya tinggi ulama Rasulullah SAW. Tapi kuncinya dan di hubbu, bersihnya niat. Kalau niatmu bukan karena dunia, karena pangkat, maka ketahuilah setelah engkau mendapatkan ilmu, gak akan tergiur dengan pangkat dan harta, gak akan bisa dibeli dirimu. Oh, sekarang banyak gak beli, kasih berapa ratus juta saja sudah berubah faham, berubah pemikiran, berubah fatwa. Ini ulama model apa itu? Dan hendaknya semua orang dari kita ini waspada, takut, jangan merasa bersih. Dan kadang kita perlu menjaga jarak antara kita dengan orang kaya. Kita harus, kalau ketemu orang kaya wajar saja kita tidak akan datang ke rumahnya mungkin, kecuali karena di saat dia sakit. Sampai datang ke rumahnya orang kaya bisa saja runtuh imannya itu. Dan orang yang kaya yang ikhlas itu nggak harus kita datangi dia ngerti berbuat baik. Banyak pejuang-pejuang sini orang-orang kaya, dia tidak tahu rumahnya di mana, dan dia tidak tersinggung kok. Kita tidak pernah nginjekkan rumahnya, banyak kok. Dan mereka enjoy, mereka nyaman, sampai tidak tahu rumahnya mana, tidak tahu. Kalau kemudian bahannya sakit, yang meninggal, baru kita datang. Dan kadang kalau kita harus datang, itu setan yang berbicara itu. Datangnya karena Allah atau karena dia orang kaya, itu masalah nanti. Oh, berat. Jadi ulama kalian nanti berat sekali. Godaanmu adalah dunia sama pangkat, pejabat. Saya merinding kalau tiba-tiba ada pejabat kalian langsung berontak, berdiri, ada artis berdiri, terus apa sih? Apa yang menjadikan kalian kagum? Kalau artis soleh ya karena kesolehannya, pejabat yang soleh karena solehannya. Nggak tahu, bangga fotonya sama pejabat, foto sama artis bangganya setengah mati. Ini model apa kamu itu? Hah? Kok bisa disimpan punya foto dengan ini dan sebagainya? Astagfirullah. Mana, apa kebanggaan itu? Dengan ulama Rasulullah, ulama yang tulus. Kalau sudah senang dengan pejabat, senang dengan dunia-dunia artis dan sebagainya, sebenarnya orang itu sendiri sedang masyhur, dia kagum dengan kemasyhurannya. Kadang kita ngenes ya, ada orang mungkin senang, dari mana Bu kenal? Jawabnya satu, dari televisi dan sebagainya. Lebih terkagum dengan ustadz televisi, nggak pernah menolong dia, nggak pernah ngajari wudhu dia, gara-gara televisi. Jadi ibu kenal Buya di televisi? Ya, Masya Allah, kasihan Bu.
kasihan ibu. Akhirnya melupakan kiai kampungnya yang sering Buya serukan. Kiai kampungnya tidak dihargai, Buya lebih dihargai daripada kiai kampungnya. Ini ada model-model semacam ini. Pernah suatu ketika Buya di sebuah undangan pengajian di daerah Jawa Tengah sana, kita sudah datang. Biasanya kalau Buya datang kan Buya pengen langsung segera aja deh, jangan lama-lama acara begitu. Rupanya bahasanya tuan rumah dan masyarakat berkata, Buya nunggu kiai baru dimulai. Oh gitu, baik. Akhirnya tidak lama kemudian, ayo dimulai. Lah, mana kiainya? Ya itu. Wah, kiai itu tadi. Jadi setelah Buya tanya kapan dimulai, nanti nunggu kiai, tidak lama kemudian memang ada satu orang datang. Dia pakai sepeda motor, dan Buya masih ingat bahasanya pakai mantel karena hujan. Setelah dilepas, kemudian dia mengambil kopiah yang hitam di balik dadanya, di balik bajunya sambil begini. Jalannya pun setengah bungkuk-bungkuk, tanda orang tawadhu. Buya tidak ngira kalau itu kiai. Tiba-tiba duduk, yang nyalami hanya berapa orang saja. Berbeda waktu Buya datang, yang nyalami semua berdiri. Setelah selesai, Buya melihat orang itu. Kemudian setelah itu kok Buya nanya, kapan dimulainya? Kiainya datang. Tidak lama kemudian kok, ayo Buya dimulai, naik ke atas ke panggung. Loh, mana kiainya? Itu. Kaget Buya. Kiainya tidak dihormati. Kiainya tidak dihargai. Akhirnya itulah jadi materi Buya di setiap ke kampung-kampung. Kita ajari orang agar menghormati orang kampungnya, kiai kampungnya. Makanya ceramah Buya dari awal akhir adalah penghormatan kepada kiai kampung. Orang gampang tertipu, terpesona dengan kebiar, lihat orang terkenal, bangga dekat dengan mereka, tapi dia lupa dengan kiai kampung yang waktu bapaknya meninggal pun dia yang sibuk, bapaknya ibunya meninggal dia sibuk, neneknya meninggal dia sibuk, yang ngajari wudhu. Kalau kalian tidak bisa menghormati kiai kampung, kalian tidak akan menjadi manusia terhormat. Justru kiai-kiai kampung itu kiai yang masya Allah nggak pernah masyhur namanya, yang mengenal hanya Allah. Jadi sekarang ada gaya hidup gitu, sehingga pengajian saja kalau ustadznya tidak setengah artis itu sudah nggak begitu semangat, nggak, kurang rame katanya. Astagfirullah. Ada sebuah pengajian seorang ibu yang solehah, kita mendengar beritanya, ajib, yang hadir orangnya banyak, tidak pakai ekspos media, sejuk suasananya, indah, nggak macam-macam, tidak pakai promo, yang hadir orang banyak, Allah yang menggerakkan hati mereka, tidak pernah ada dipajang fotonya sekalipun, nggak pernah ada orang tahu. Tapi tidak menyata, tiba-tiba Allah kirim orang untuk datang kepadanya. Kesimpulannya begini nak, kekaguman. Jadi niat di dalam hatimu itu bisa kebaca, niat di dalam hati seseorang bisa kebaca di dalam urusannya dengan orang lain. Kalau niat di dalam hatimu adalah mencari dunia, mencari ilmu untuk dunia, maka akan muncul kamu pengagum ahli dunia. Kalau mencari ilmu karena dunia, maka engkau akan terkagum-kagum dengan ahli dunia. Pantang berdiri untuk orang kaya karena kekayaannya, awas. Tapi kalau ada orang kaya yang soleh, ada di antara sesepuh kaya soleh, dia cium tangannya kok. Ada di antara orang-orang kaya yang soleh, dia hormati bukan karena kekayaannya, tapi karena dia soleh, dia takut kepada Allah, dia takut keharaman. Orang awam tapi dia kaya, bukan karena kekayaannya. Jangan berdiri karena kekayaannya, jangan berdiri karena jabatannya. 2/3 imanmu akan hilang. Hati-hati. Urusannya dengan niatmu. Jika niatmu mencari ilmu karena dunia, lihat kamu akan terkagum dengan ahli dunia, dan kamu akan terpesona dengan kebiar dunia. Sengsaralah dirimu. Semoga Allah menjaga kalian. Tapi yang menuntut ilmu karena Allah, untuk mencari ridha Allah, akan semakin indah dan indah karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ridha dan akan membuahkan ketulusan. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang karena Allah, diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, dijaga hati kita,
dijaga hati kita, dijauhkan kita dari menjadi ulama su, dijauhkan kita dari menjadi ulama-ulama yang dimurkai oleh Allah. Semoga Allah memilih kita menjadi kekasih-kekasihnya, panjang umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan untuk mengamalkan ilmu, dijauhkan kita daripada hubbud dunya, dan semoga Allah menjadikan dunia di tangan kita, jangan jadikan dunia di hati kita. Allah mudahkan urusan orang tua kalian dalam mencari rezeki, dapat rezeki yang halal penuh berkah, dan semoga Allah mudahkan kalian untuk meniti kemuliaan sehingga kalian mulia di dunia dan di akhirat. Allah menjaga akhlak kalian, menjaga kehormatan kalian. Allah mengampuni dosa kita semua, mengampuni dosa orang tua kita dan guru-guru kita, panjang umur semua, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya, syukran ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.